di Kompel SMP Negeri 1 Pojok. Dan tugas kita nanti sampai di akhir September. Kemudian setelah itu kita dikumpulkan lagi untuk melakukan karya. Itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan penuh kesungguhan. Dan ada beberapa teman yang izin karena benar-benar sakit dan ada keperluan, diantaranya Bu Ani itu karena pusing dan kena dingin di malam. Kemudian Pak Bima ini yang acara kegiatan GMP, dan kemudian Pak saya, Pak Pri ada Zoom, kemudian Pak Johan ini kalau kemarin tarik, ini mungkin Mas Abi minta atau sudah. Baik, Bapak Ibu, biar tidak ngantuk, sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk semacam sedikit. Hati-hati laptopnya nanti ditutup dulu Bino, biar tidak kesangkut jatuh di pelangkuk dulu. Jadi Bapak Ibu sambil duduk, kita menyanyikan lagu naik ke puncak gunung, tetapi nanti akan saya ganti dengan kata panjang dan pendek. Jadi sakitnya hanya panjang dan pendek, tetapi nanti iramanya seperti naik ke puncak gunung. Ibu dan bapak-bapak saya mohon nanti juga menggunakan kedua tangannya dengan cara digerakkan. Kalau nanti saya mengatakan panjang, berarti ibu-ibu dan bapak-bapak melengkungkan tangan, mendekatkan. Tapi kalau saya nanti bilang pendek, berarti bapak dan ibu melebarkan kedua telapak tangan. Dicoba dulu ya. Panjang, pendek sekali, panjang sekali, pendek, panjang sekali, pendek, panjang sekali. Nah, seperti itu. Tangannya sekarang nggak bisa dipanjangkan, kasihan yang sampingnya. 1, 2, 3. Panjang sekali, pendek sekali, panjang pendek sekali, panjang pendek sekali. Tepuk tangan untuk saya. Ya, ini biar tidak ngantuk saja, karena tadi Bu Erna menyebut jurnalis, Mas Fatul menyebut jurasi, karena sesuai dengan bidang dan ilmunya. Kalau Bu Erna itu karena guru agama yang dipelajari tentang Israel, kalau Mas Fatul tentang PPDB. Anak-anak sosis. Bumi sosis, Moses. Nah,
Apa zoonosis itu? Coba kita ya. Ini yang akan kita sampaikan nanti. Catat. Perhatian dapat dan fakta. Cepat saja. Oke, ini di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ini ada pengantar tentang hewan. Dalam Quran surah Al-An'am, ini surah yang ke-6 ayat 142. Mohon izin saya menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal an'ami hamulatan wa tarsya. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan tujuannya adalah bagimu. Ini terkait dengan manfaat hewan bagi manusia. Jadi hewan itu makhluk hidup yang bisa dimanfaatkan manusia dan juga bisa diajak kerjasama dengan manusia, menjadi laboratoriumnya manusia juga untuk penelitian dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan bahwa hewan itu mempunyai fungsi dalam Al-Quran tadi untuk pekerja atau dipekerjakan untuk pengangkutan. Jadi zaman dulu itu menggunakan kerja untuk mengangkut beban dan juga untuk penghasil pangan dimakan, tadi disembelih. Apalagi kalau pada waktu hariannya Idul Adha itu beban dan juga untuk sandal dulunya bisa digunakan untuk jaket ya, jadi wol itu, kemudian untuk olahraga dan juga hewan piaraan untuk hewan kesayangan. Zoonosis, jangan beru, jangan zionis ya. Itu dikutuk seluruh dunia. Berasal dari bahasa Yunani zoon atau hewan atau makhluk hidup. Noso itu seorang yang belajar penyakit dan osis adalah penyakit. Jadi zoonosis itu terkait dengan penularan penyakit dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke hewan. Yang maksudnya itu penyebabnya adalah virus, bakteri, parasit dan jamur. Paparan zoonosis dari kuman, kemudian cara penularan, bagaimana kuman masuk ke dalam tubuh. Dari mana kuman berasal? Dari air liur. Hewan ini darah, kulit, lendir atau teleknya, gigitan dan cakaran. Kemudian kalau dari lingkungan, ini lingkungan kita, habitat hewan peliharaan, kandang, tanah serta makanan hewan dan wadah serta air. Pangan dan air itu yang dihasilkan oleh hewan, bisa berupa susu, daging atau telur yang kurang matang. Jadi susu itu kalau tidak disterilisasi atau dipasteurisasi, itu kalau susu mentah ini membahayakan kesehatan kita. Tapi jangan diartikan yang lain. Serangga, kamu Pak Raksasa ini belum meratakan masalah ini. Kemudian serangga, yaitu dari gigitan serangga, nyamuk dan kutu. Bagaimana bisa tertular zoonosis? Nah, ini karena bisa melalui pernapasan, kontak langsung dan pencernaan sehingga menyebabkan penyakit. Kuman masuk dalam tubuh itu tadi dari gigitan cakaran, terus saat bernapas dan juga saat
zoonosis. Di antaranya termasuk kita juga, yang kalau kita belum ya Pak ya, karena belum pensiun. Anak-anak di bawah 5 tahun balita, orang dewasa bisa lebih dari 65 tahun, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Ada orang bisa mendengar bahwa orang itu harus melakukan semacam suntikan karena ada kekebalan kulitnya yang harus dibantu oleh suntikan. Kemudian wanita yang sedang hamil, hati-hati diberi. Kemudian orang yang bekerja dengan ternak atau menangani produk ternak, yang bekerja di peternakan. Seberapa parah sakit yang ditimbulkan oleh zoonosis? Ini dari gejala yang ringan atau tanpa gejala, kemudian sakit sedang, sakit parah, bahkan ada yang meninggal. Yang meninggal ini kalau nanti ada videonya katanya, itu nanti sangat menyedihkan. Ini dari bahaya yang nanti prioritas untuk kita sampaikan. Infeksi yang dapat dikenali adalah sakit pernapasan, gangguan pencernaan, sakit dalam waktu yang lama, juga cacat. Apa yang dapat dilakukan untuk agar tidak terkena zoonosis itu? Jaga hewan sehat dan tetap sehat. Kalau punya kucing itu bayinya juga divaksinkan, dibawa ke puskesmas untuk divaksin dan mencegah penularannya dan melindungi diri kita dari kuman bakteri yang bisa masuk. Kemudian menjaga hewan tetap sehat, jadi ada vaksinasi hewan. Kalau di Ponco ini ada puskesmas tidak ya? Dokter hewan ada. Kalau yang benar-benar menyayangi kucing atau anjingnya itu bisa diperiksakan. Ini karena kita tidak tahu apakah hewan tersebut atau hewan kita itu sehat. Lindungi dari parasit, cacing atau kutu dengan diberi obat-obatan, ya. Kemudian menjaga kebersihan kandang. Saat membersihkan kandang pun sesungguhnya kita juga bisa pakai APD yang cukup untuk melawan. Tapi kadang-kadang di lingkungan kita ini jarang ya, kalau misalnya bersihkan kandang kambing atau ayam atau sapi itu nyeker, tidak pakai sepatu atau sepatu boot, kemudian tangan tidak pakai sarung tangan, jadi langsung mengeluarkan lempang juga. Padahal kukunya tidak dipotongi, terus nanti makan gendang puli yang dikelola. Itu tak habis. Cegah penularan di peternakan. Nah, bersihkan dan ada disinfeksi. Jadi membersihkan kandang juga menggunakan disinfektan. Tapi ini juga perlu kebiasaan. Kadang-kadang kalau kita tidak ada penyakit, ya kita sadar saja. Jaga penyakit di peternakan, batasi akses masuk, karantina, isolasi dan sebagainya. Kemudian pengendalian serangga dan kutu, jangan biarkan air tergenang, gunakan insektisida. Nah, air tergenang itu Bapak Ibu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kalau punya kolam ada ikannya tidak apa-apa, tapi kalau kolam itu hanya kubangan air ya, kemudian tidak ada ikan dan sebagainya, bisa itu digunakan untuk sarang nyamuk dan sebagainya, dan ini bisa menjadi penyebab penularan penyakit. Punya botol-botol yang terbuka, sekarang musimnya sudah mendekati musim penghujan, ini bisa ditutup. Ya, cara pencegahan atau mencegah penularan dari zoonosis dari bawaan pangan. Jadi dimasak sampai matang, karena ada bakteri itu yang sampai dimasak itu tidak mati, bahkan sampai panas yang
gigi pun tidak mati. Nah, jadi ini yang menjadi masalah karena bagi yang suka sate itu untuk yang membunuh semua kuman terkandung pada produk hewan, daging, susu dan telur, apalagi daging. Ini kalau memasaknya tidak matang, ini juga bakteri tidak mati. Ada yang sampai 56 derajat Celcius itu tidak mati. Pisahkan makanan, jadi memisahkan makanan mentah yang terkontaminasi, juga daging, ayam, dan lain sebagainya dipisahkan. Kemudian panaskan sebelum dihidangkan. Dan terbaiknya ini kita cuci bersih, kemudian kita panaskan sebelum dihidangkan. Tapi ada masakan kalau dipanaskan itu bisa menambah penyakit katanya gitu, seperti makanan yang sudah ada santan kental ya, itu tadi enak, itu semakin enak, seperti gudeg, jangan lombok itu diingat ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya lindungi diri, jadi kebiasaan bersih, mencuci tangan dan sebagainya itu juga penting. Kalau tidak tersedia alkohol di rumah bisa menggunakan tisu basah atau saat membawa kendaraan bepergian juga bisa digunakan. Menghindari gigitan dan cakaran hewan dari gigitan serangga, nyamuk, dan gunakan APD. Ini Bapak Ibu, jadi nyamuk yang sering ada di lingkungan kita itu kita belum tahu apakah dia itu membawa, atau nyamuk yang tidak membawa penyakit atau yang membawa penyakit. Nah, ini ada baiknya untuk kita perhatikan. Fakta zoonosis, penjagaan zoonosis, potensi pandemi, pendekatan multisektoral. Ini kita lewati saja. Ya. 6 dari 10 penyakit infeksi pada manusia ditularkan oleh hewan. Contohnya kemarin dalam pandemi COVID-19 itu sebetulnya juga disebabkan ditularkan oleh hewan yang disebut Batman atau kelelawar. Kemudian selanjutnya kasus ini balita di Buleleng, Bali meninggal karena rabies usai digigit anjing. Jadi ada videonya dan ngeri, kasihan sekali. Anak meninggal usai digigit anjing saat Zika rabies. Warga diminta waspada. Warga waspada. Meninggal karena digigit anjing rabies dan sebagainya. 3 warga begitu meninggal akibat antraks. Ini dulu karena beritanya sapi yang sudah mati dikubur, kemudian diotopsi, karena dibongkar makamnya, dan terus dagingnya diberadu. Kebiasaan memberadu daging itu sebenarnya bagi masyarakat gunung itu biasa. Tapi saya dulu waktu di Semen di SMP 3, karena rentara saya itu juragan sapi, kalau sapinya dagangannya yang sudah tidak sehat, itu kemudian disembelih dan kemudian ditawarkan dagingnya di sekolah lewat teman yang dulu kakaknya itu bekerja di sekolah kami. Soko saya itu daging gampang ini, pirang kilo. Lagi daging apa? Daging sapi yang disembelih. Ya, sebetulnya kesehatan hewannya kita tidak tahu persis, tapi karena harganya murah jadi kita beli. Ya, ada di lingkungan masyarakat kita katanya makan dagingnya kalau ada
Sakuti jenis bukan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Ada 200 jenis zoonosis di dunia. Dampak jenis diantaranya bisa menyebabkan kematian, kemudian kita bisa rugi karena ternak kita terganggu kesehatannya dan juga mati. Terima kasih. Itu pengantar dan biasanya sudah pada kantor semua. Tetap nanti masuk materinya. Pertama, nanti ada 5 materi. Iya. Materinya itu disingkat 2 Ibu, rabel. Ada yang tahu rabel? R-nya apa? Rabies. A-nya antraks. B-nya nanti tanya Pak Nordani B-nya. Itu nanti yang menyampaikan Pak Nordani. Brucellosis itu. Kemudian yang A-nya lagi adalah avian influenza, yang L-nya adalah leptospirosis. Nah, ini yang bahaya dan kita sampaikan untuk di nomor 1. Nah, ini prioritas rabies. Di Jogja ini ada yang menderita rabies tapi sampai sekarang tidak mati, belum mati. Belum mati. Karena itu menjadi nama. Anaknya Pak Dito ganti. Jadi pelawak. Tapi minta ampun kalau bicara masih harus dengan musuh. Oke. Ini kemudian kita lanjut saja. Rabies disebabkan oleh virus. Hewan rentan rabies. Nah, sekarang ada tebakan hadiahnya adalah apa permen. Dari hewan-hewan ini, manakah yang paling rentan untuk menularkan penyakit rabies? Silakan ditebak. Yang mana ini? Kucing. Terus? Namanya? Atau ini? Terus? Kucing. Sapi? Sapi? Antraks. Kambing? Katak? Kalau ayam? Kalau ini apa ini? Penyu. Ini? Buaya pohon. Ini ular, ini burung. Kita coba. Yang benar kalau jalan animasinya itu yang ini. Ini yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Jadi tiga ini yang rentan sekali, yang lainnya tidak. Tepuk tangan Bu Istiqomah. Ya, kelihatannya saudara Pak Hansi. Hewan rentan rabies, hewan yang berdarah panas, termasuk kita ini berdarah dingin atau panas? Panas atau dingin dingin? Panas. Apalagi kalau sudah malam-malam itu panas. Harus ada kipas ini. Manusia dan herbivora. Ya, kita berikan infeksi pada sapi, juga kambing dan kuda. Nah, Astagfirullah. tadi jadi di sini dokter Pak, dokter ternyata di bawah sana. Hewan penular rabies 98% anjing, kemudian monyet dan kucing.
Jadi ini hewan ini adalah hewan piaraan Bapak Ibu. Ini semua bisa dipiara. Dan ada yang ini sangat dekat sekali. Ini bahkan sampai di tempat tidur, ikut tidur di koloni, termasuk kucing ini. Dan anak-anak kita senang sekali dengan kucing yang sekarang kucing itu sudah tidak mau makan tikus. Tidak tahu karena sudah diganti makanannya. Jadi ada tikus itu tidak mau memburu. Kalau kucing alam biasanya mau. Ya, ada yang sampai nangis kucing yang meninggal dunia sedihnya. Pasang kunci yang perlu diingat, agen penyebabnya adalah virus untuk rabies ini. Hewan rentan adalah mamalia udara panas tadi seperti yang jelas juga. Kemudian hewan rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Rabies cara penularannya ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Masuknya virus adalah melalui gigitan. Jadi yang digigit kalau semakin dekat dengan organ kepala itu akan semakin cepat untuk menimbulkan gejala. Kemudian yang kedua, virusnya membuat replikasi, terus kemudian menyerang ke saraf, kemudian di sana juga membuat replikasi lagi, kemudian infeksi di otak. Nah ini dari otak kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian timbul gejala dan pergerakannya itu 5-100 mm per hari. Jadi kalau yang digigit kaki, maka naiknya ke otak itu bisa dihitung dengan rumus 5-500 mm per hari. Jadi mungkin sampai setengah bulan. 4 dari 10 kasus kematian akibat rabies adalah anak-anak. Jadi yang paling rentan adalah anak-anak. Kelompok orang berisiko tertular rabies yang pemilik hewan ini, yang penyuka hewan kesayangan, kemudian dokter hewan, dan juga orang yang memiliki ternak hewan, atau juga lingkungan rumah yang atau lingkungan tempat tinggal yang banyak sampah dan di situ banyak anjing dan kucing yang liar. Nah, pesan kunci berikutnya, sumber penularan air liur yang mengandung virus. Jadi hati-hati Bapak Ibu untuk kucing dan anjing kita itu melalui gigitan dan penularan rabies. Kemudian orang yang berisiko. Tanda klinis. Ini kalau muncul, tapi kalau tidak muncul ini repot. Anjing yang terkena rabies, Bapak Ibu, air liurnya berlebihan, nanti ngeses-ngeses berbusa. Takut terhadap suara, takut terhadap air, takut terhadap angin, takut cahaya, dan anjing pun menjadi suka menyendiri, gelisah dan agresif. Kemudian sukanya itu adalah menggigit. Jadi ada bawaan untuk kebiasaannya berubah, yaitu suka menggigit. Ekornya dimasukkan di antara kedua kaki belakang. Jadi ekornya delik mana? Nek didelok iki ono anjing kok buntutnya roboh banget. Jadi anjing yang dicurigai dengan itu gejalanya demam, sakit kepala, gelisah, merasa tidak senang, sakit tenggorokan, mual, gejala neurologis,
tanda kejang, ada ketakutan terhadap air, ada halusinasi, kemudian ada ketakutan terhadap air. Semakin dekat lokasi pikiran ke otak, maka semakin awal gejalanya akan muncul. Jadi kalau yang digigit kaki itu agak lama, tapi kalau yang digigit adalah di pundak itu akan cepat. Pesan kunci tanda klinis untuk melihat orang itu kena rabies atau yang kena rabies adalah takut air, cahaya, mempunyai perubahan mau menggigit. Tapi kalau bapak itu gigit berarti ngomong jadi harus sedikit. Jadi ini ibu jangan kemudian cuek, karena bahaya. Ya. Kalau fisik mah berarti rabies sih bapak ini. Terus dia vaksin. Penanganan luka digigit hewan penderita rabies. Ini videonya bisa nggak bisa. Ya. Ada begitu. Jadi pergi ke air yang mengalir, kemudian bawa sabun, cuci selama 15 menit. Lebih lama lebih baik ya. Di air yang mengalir. Caranya. Ya. Memang ya pakai keran. Memang menjadi kemang. Kemang itu adalah kemang. 15 menit yang kemang. Apa yang dilakukan adalah anjing hewan yang menggigit. Intinya nanti biar disahkan Pak Rosi. Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Kemudian setelah itu kita harus pergi ke rumah sakit atau ke dokter atau tempat-tempat yang bisa merawat orang yang sakit atau pusat-pusat kesehatan. Tapi jangan dibawa ke kebun alternatif. Pak. Pencegahannya diantaranya adalah ini vaksinasi hewan, rutin, merawat, dipelihara. Ada baiknya kucing atau anjing yang dipelihara itu dimandikan dan difarmasi. Terima kasih. Materi saya yang terakhir cepat saja. Ya Bapak Ibu, sekarang ice breaking lagi. Silakan duduk dengan tegak. Ya. Tangannya sebelah tangan di atas, dijalin, kemudian dorong ke atas. 1, 2, saya harus menghadap sini Bapak Ibu. 3, 4, 5, 6, 7 di tangan, 8 ke belakang Bapak Ibu. Kalau bisa di belakang sini, dari belakang. Dari belakang bisa kan? Di atas kursi, di atas kursi. Ya, kalau sulit sekarang di bawah saja. Tangan di samping pegangan kursi. Kemudian duduknya lurus, kemudian tahan untuk miring ke sebelah kanan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup? Coba sekali-kali pegang kepala sendiri dengan dua tangan, tahan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau pembelajaran di kelas, anak-anak kita itu lebih kinestetis, geraknya banyak. Jadi kalau anak-anak kita disuruh diam
kemudian cok usil itu karena tidak tersalurkan gerak-gerakannya. Kalau perlu nanti disuruh berdiri dan Bapak Ibu menyiapkan lagu joget boleh, sangat boleh sekali. Dan itu model pembelajaran sekarang diharapkan seperti itu. Cukup rukun jelasnya materi saja. Sekali diajak seperti itu boleh, 2-3 kali boleh. Tapi ya joget itu tidak joget terus-terusan saja pelajaran. Oke, ini antrak. Ini dari penyebabnya adalah bakteri Bacillus anthracis. Kalau di Jawa Barat namanya cenat hidung atau radang limpa sebetulnya. Nah ini kalau di tanda-tandanya di hewan ada luka yang menghitam Bapak Ibu. Kalau di kaki kita misalnya di kulit manusia menghitam. Nah ini kalau di daerah kita terutama yang paling dekat itu di Semarang kemarin, ya, kasusnya di Semarang. Ya, penyebabnya adalah Bacillus anthracis. Ini statistik di Gunung Kidul 23 tahun 2020 ada 12. Jadi Gunung Kidul ternyata ini selalu berulang tahun, setiap tahun ada kasus. Kenapa? Karena ternyata bakterinya itu Bapak Ibu ini tidak akan cepat mati. Bahkan kalau dia jatuh atau terbuka tempatnya kemudian terbang kena air, kemudian jatuh di tanah, itu sampai puluhan tahun tidak akan mati. Dia membentuk spora, yang spora itu digodok itu tidak mati juga. Jika tidak dilakukan penanganan pada 100.000 orang yang terpapar Bacillus anthracis, maka akan menyebabkan 50.000 kasus antraks tipe pernapasan dengan 32.807 orang meninggal tahun 1997. Ini bentuknya jadi seperti tulisan anak-anak kecil. Benar. Ya. Hewan ternak yaitu sapi, domba, dan kambing, babi, kuda, kerbau, dan burung unta. Nah, burung unta kita jarang punya. Penularan bisa secara langsung dan juga tidak langsung. Jadi bersinggungan dengan tempat yang sudah terinfeksi. Penularan antrak dari hewan ke manusia ini karena kulit terbuka, masuknya lewat luka, kemudian dari saluran pernapasan kita hidup, kemudian saluran pencernaan karena kita memakan makanan yang terkontaminasi. Kelompok berisiko tinggi, pemilik ternak, kemudian orang yang biasa menangani daging hewan, petugas kesehatan, dan sebagainya. Tanda klinis pada hewan mati mendadak. Nah, kalau hewan mati mendadak, orang dibeli aku gede, lemu, daging ya jadi panas, jadi berandu seperti di Semarang. Demam tinggi, ternak gelisah, kesulitan bernapas, kejang, dan kemudian mati. Nah, ini ada lubang umlah seperti mulut, hidung, telinga, dan anus. Kemudian pembengkakan pada daerah tertentu seperti pada leher, dada, abdomen, dan sekitar kelamin. Inkubasinya adalah 1-14 hari. Jadi, tanda klinis pada manusia itu tadi, yang ini Bapak Ibu
kesehatan. Jadi kalau kita jangan salah, jadi kalau kita ya ke kesehatan manusia, kalau hewan ya ke dinas kesehatan hewan. Lakukan desinfeksi kubur hewan yang mati tersebut sesuai prosedur, artinya menggunakan APD, kemudian lengkap ya kalau bisa, kemudian juga dilakukan desinfeksi dan sebagainya. Kalau orang yang terpapar, kasusnya kemudian dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, kemudian melakukan tata laksana pengobatan sesuai dengan tipe gejala yang muncul ini dari pihak kesehatan. Pencegahan antraks pada hewan, ya, ini yang sulit ini. Jadi keluar masuknya hewan, kalau bisa dari Gunung Kidul ke Jakarta, dari Jakarta ke Gunung Kidul karena ada pemesanan ternak untuk kegiatan kurban dan sebagainya. Jadi ada prosedur yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh SOP dari Dinas Peternakan. Tapi kadang-kadang karena jumlah yang banyak, ini dari kemarin kita mendengar bahwa ini adalah sangat yang paling sulit adalah mengontrol. Kemudian pada daerah tertular antraks ada vaksinasi, kemudian pengawasan lalu lintas ternak tadi, pemusnahan hewan mati dengan benar, bangkai hewan tidak boleh dibuka, kemudian ada desinfeksi kandang dan sebagainya. Pencegahan antraks pada manusia ini perlu melaporkan ke dinas kesehatan atau puskesmas. Kemudian kalau hewan ya ke dinas peternakan. Tidak menyembelih dan mengkonsumsi, meskipun itu tadi kalau belum dipastikan ini terkena penyakit atau tidak, ini kita tidak boleh mengkonsumsinya. Kalau yang lebih baik adalah vaksinasi hewan itu dilakukan. Ini juga belum bisa ya Pak, idenya. Oke, ini kita lewati saja dan terima kasih. Tepuk tangan untuk saya Bapak Ibu yang tidak mampu. Mau
masalah di tempat kita banyak peternak-peternak yang mengalami kerugian ya karena unggasnya banyak yang mati. Kemudian burung juga mungkin burung-burung yang mahal juga ikut mati karena adanya aspirasi Indonesia ini. Dan itu ternyata cukup berbahaya juga. Ruginya tidak hanya 100-200 ekor tapi ribuan bagi peternak ini kan sudah sangat merugikan. Akhirnya penyebabnya ada burung unggas ya. Ini ada burung ada ayam mamalia. Belum itu mama kok. Namanya burung dan ayam unggas ya. Cara penularannya melalui unggas yang sakit melalui sekreta, pernapasan atau feses atau tidak. Unggas lain itu pakan air minum unggas melalui telur juga bisa gitu. Jadi telur itu juga bisa menularkan flu burung ini secara tidak langsung. Nah telur, kemudian telur sehingga memang kalau kita biasanya kita beli telur dalam keadaan kotor itu memang sebaiknya dicuci dengan sabun. Biasanya kita beli kita cuci dulu kalau kemudian dimasukkan ke disimpan di kulkas kemana. Tapi sebaiknya disimpan dicuci dulu. Nah ini kontak langsungnya nih kalau pitik dan sembunyi pitik bisa melalui buru pitik. Nah sekarang lagi tren adu jagung gitu. Ya banyak yang masih adu jagung bertren. Ini juga patut diwaspadai adanya. Droplet itu apa? Droplet itu ingus gitu. Air liur. Ya, secara tidak langsung. Orang yang beresiko peternak jelas ini. Bapak saya senang milih yang beli burung. Burung foto. Mencium. Mencium burung. Ini warna-warni kok, enggak ini warna-warni berarti beda ini. Yang di rumah banyak burung ini ada juga. Tadi baru cerita burung tadi pernah di rumah. Burungnya satu. Itu kayak. Iya, burung. Benuk. Ada kiris. Nah, ini cenggernya ini berwarna biru keunguan. Cenggernya. Kemudian bintik-bintik di kaki, muka bengkak. Kematian mendadak. Nah, biasanya ini kita nggak perhatikan langsung ini biasanya. Kita nggak tahu sudah mati kan. Kadang kita nggak perhatikan. Ya, batuk dan bersin. Ternyata juga bisa batuk dan bersin memang. Ya, diare ini. Memang gejalanya kadang-kadang sama dengan penyakit apa gitu. Penyakit yang lain gitu. Wes, kita wes. Ada. Burung-burung itu waktu. Kalau yang ini
Harus bisa dijual. Jangan dijual. Jangan orang jual, hanya biasanya dijual. Bagi memilah. Sampai masuk. Kalau kita biasanya pasar, nanti bisa menjual yang lain. Yang pakai yang lain juga bahaya. Sakit harus dikubur harusnya. Yang kan kalau kita biasanya seperti itu daripada mati. Kalau dulu kalau sekarang kan mungkin lama kita lebih baik tentang berbagai penyakit. Alangkah lebih baik ketika ada hewan kita yang sakit itu kalau sudah mati biarkan aja kemudian dikubur ya mesti juga. Kalau tetangga kita mengatakan seperti itu ya memang sebaiknya kita mengingatkan. Jangan sampai kita malah ikut membeli dagingnya seperti yang sampaikan Pak Nur tadi. Kita nggak tahu asal usul, kita nggak tahu asal usul dagingnya. Kita tahunya murah. Daging yang murah itu kan menjadi tanda tanya buat kita. Kita kadang-kadang nggak berpikir pokoknya murah gitu. Padahal daging yang murah otomatis biasanya memang bermasalah. Itu yang memang harus kita waspadai. Atau malah kalau mati kemudian dijual ke Tukang. ada kan seperti itu ada. Ya memang Kalau nggak bersejarah, kalau di desa itu kan untuk untuk pakan ternak itu gimana? ya, memang sebaiknya tidak harus kubur. Kalau yang memang sudah positif antrak kubur. Karena itu nanti berbahaya bisa menyebar kemana-mana dan yang kerugiannya tidak hanya 1-2 orang nanti. Wilayah itu bisa saja terkena semua nanti Pak. Jadi kerugiannya tidak hanya satu, tapi mungkin satu kebutuhan atau satu wilayah itu terkena antrak semua. Ya ini cuci tangan menggunakan masker, jaga jarak kandang dengan pemukiman harus ada jaraknya, mencuci tangan kemudian jangan menyentuh secara langsung nggak ada yang pakai yang sudah mati. Yes. Kalau peternakan sudah ya, tapi kalau di tempat rumah kita biasanya masih gabung antara rumah dengan kandang gitu. Wah ini yang brucellosis. Ini apa ini brucellosis? Bakteri brucellas. Ini hewan ini ternyata bisa menyebabkan brucellosis ya. Tapi benar ini orang Bebek kayak. Ini hampir sama penularannya melalui pencernaan, melalui kulit, mukosa. Biasanya brucellosis itu menyebabkan keguguran kemudian sampai kematian. Beberapa hewan itu dia akan misalnya dia beranak itu akan mengalami keguguran. Ini sama seperti tadi yang sampaikan Manur, orang-orang yang beresiko itu siapa aja? Ternyata orang-orang yang bersentuhan langsung atau secara tidak langsung dengan hewan-hewan tadi. Ini ada proses juga. Kemudian nih, kemudian paling mati, kemandulan, penurunan produksi susu. Nyeri punggung, demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan. Ini yang nah ini wajib kita periksakan. Jangan sampai nyeri otot, nyeri punggung, kelelahan yang sudah lelah terjadi ini. Mari-mari. Kalau Bu Indri, kelelahan ya Bu Indri. Nyeri punggung. Kalau faktor lain ya Bu Indri. Nah, vaksinasi juga penting tadi. Yang memelihara kucing yang sering dibawa ke tempat tidur nih Pak, sebaiknya divaksinasi. Di bulan-bulan tertentu ada yang namanya bulan vaksinasi itu biasanya gratis vaksinasi di puskesmas. Jadi
Iya, puskesmas. Puskesmas di Karangkojo. Di Karangkojo ngalor sebelum pasar motor itu ke kanan jalannya saya tahu tapi belum. Hah? Puskesmas iya. Sebelum pasar motor. Iya, atau selatan pasar motor barat jalan. Jembatan. Ayam selatan jembatan. Ada puskesmas. Tapi kalau bukan pas bulan vaksinasi ya enggak ya itu. Ya memang kalau untuk kesenangan memang harus biar aman lah Bu ya. Biar aman. Nah ini tadi tidak mengkonsumsi daging yang belum matang. Sate itu termasuk makanan yang belum matang. Enggak saya. Saya enggak tahu konsumsi Bu. Enggak jadi konsumsi Bu. Mengutuh macam itu loh. Leptospirosis. Nah, ini nanti baru ini. Tikus putih. Hamster. Ini yang juga banyak di tempat kita. Hamster ya. Leptospirosis dari Leptospira, penyakit kencing tikus. Ya, kayak ini makanya juga dinamakan Leptospira. Seperti ini bakteri. Ya, Leptospira. Oke, penyebabnya adalah tikus ini. Kencing tikus, urin tikus. Tikus bayi, tikus dewasa, urin, air tanah, lumpur bisa masuk ke manusia. Air tanah, lumpur, urin. Ya. Ya, urin. Bakterinya ada di sini. Kotorannya kalau di sini nggak, ini yang bisa urin yang di makanya pusing. Jadi memang gejala klinis apa ini? Meningitis. Nah ini yang kemarin ya. Kemarin kita ada vaksin JE. Ini menyerang otak. Kalau yang leptospirosis juga menyerang otak, cuma beda bagian saja di membran dan di otaknya. Jadi kalau virusnya ada sampai di otak, ini menyebabkan kematian. Obatnya mungkin nggak ada kalau sudah sampai di otak. Mungkin hanya mujizat yang bisa menyembuhkan kalau sudah sampai di otak.
menjadi seorang yang memberikan edukasi, memberikan menjadi sebuah agen perubahan di masyarakat. Kalau menjumpai ada yang sapi yang sakit, jangan sampai diberandu. Walaupun memang akan menimbulkan kerugian bagi petani tersebut. Kalau tidak diberandu kan otomatis dia akan rugi. Sudah rugi, sapinya mati, nggak ada yang ganti rugi, nggak ada yang akhirnya kan diberandu. Diberandu kan salah satunya untuk membantu ya sebenarnya, walaupun tapi ternyata menurut informasi yang saya dapatkan ini adalah tindakan yang memang diperlukan, apalagi sapi atau hewan yang sakit itu nanti antrak karena bisa menular lebih luas lagi, dan tentu saja kerugiannya akan lebih banyak. Tidak hanya hewan, bisa saja nanti menular ke manusia. Jadi, kalau di Semangun itu kan sudah ada yang meninggal, dulu juga ada dulu. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang lagi di Bengkulu, karena sudah menjadi apa ya, concern